menampung pertanyaan-pertanyaan termul nih Pak. Pak Ugro, kenapa sih mau banget concern di masalah polemik ijazah, khususnya Bapak ingin membela Roy Suryo CS? Atau sebenarnya seperti apa sih Pak jawaban kalau termul menanyakan itu, kenapa Pak Ugro mau dukung Mas Roy? Itu Pak. Jadi saya memposisikan diri saya karena saya pernah bertugas sebagai Bayangkara Polri, baik di bidang pemeliharaan Kamtimas, pelindung pengayam dan pelayan masyarakat, dan penegak hukum. Jadi masalah hukum ini kalau kita ibaratkan kendaraan, itu harus sering dicek, dilihat, dimonitor. Ya seperti kendaraan lah, apakah air dan sebagainya, aki, kemudian ban, kalau balancing dan spuring gitu. Jadi supaya jalannya hukum kita nggak belak-belok seperti itu. Nah kalau tidak ada yang ngawasi, ya orang yang dikriminalisasi lebih banyak. Nah kita sekarang sama-sama belajar, sudah purnawirawan pun kita harus tetap belajar. Daripada mengisi teka-teki silang, mendingan kita belajar hukum di situ. Ya kan? Nah disinilah mungkin kalau orang melihat, saya tidak membela siapa-siapa, saya membela siapapun warga negara Indonesia yang dikriminalisasi atau diduga dikriminalisasi, dan saya pelajari, saya pasti ikut turun lapangan. Itulah concernnya ya Pak. Iya. Disitulah. Jadi Bapak mengharapkan di kasus polemik ini jangan pernah ada seperti Gus Nur atau Bambang Tri. Iya. Pesannya seperti itu Pak. Saya berangkatnya waktu di Sulawesi Tengah. Ya saya masih 2006 itu berarti saya masih ada waktu berapa? 6 tambah 10, 8 tahun. 8 tahun saya masih bertugas. Saya bukan melawan, saya katakan saya tidak pernah melawan pimpinan saya, tidak pernah melawan organisasi saya. Saya berbeda pendapat. Oh ya? Ya, berbeda pendapat tuh hak warga negara, jadi nggak ada masalah, gitu loh. Jadi kalau meskipun di dalam kesatuan itu Pak. Iya. Jadi kalau orang divonis pidana mati, bukan berarti dia tuh sudah memang benar-benar orang bersalah divonis mati. Setelah kita pelajari lagi, ternyata saksi-saksinya direkayasa. Saksi-saksinya bukan saksi yang melihat, mendengar, mengalami, bukan. Saya tanya, kenapa? Kok Anda bersaksi seperti itu sehingga bisa terpidana mati ini? Kami hanya disuruh bicara seperti itu. Ini kan kasihan. Itu contoh di mana Pak? Sulawesi Tengah, waktu kasus terpidana mati Tibo Domingus dan Marinus 3 orang itu. Jadi polisi juga seorang manusia, dan manusia punya nurani, bukan robot. Makanya sekali lagi, polisi tidak bisa digantikan robot. Tetap polisi ya polisi. Ya. Polisi itu tetap manusia. Jadi kalau Robocop itu hanya film aja lah. Tapi kalau yang asli di seluruh dunia tidak ada Robocop sebenarnya. Yang ada ya polisi, cop. Sebagai closing statement atau pertanyaan dari netizen apa? Salam dari Mekah. Oh, salam-salam dari Mekah. Selamat pagi. Dari mana? Finlandia. Terima kasih Iya. sudah bergabung. Selamat pagi. Ya, ini sudah jam 2. Oh iya. Selamat pagi. Selamat siang ya di Finlandia ya. Finlandia. Selamat melaksanakan ibadah haji di sana. Ya, selamat iya. teman-teman yang sedang belajar. Finlandia Pak. Ya. Mana Mas Roy sedang absen malam ini, ada agenda lain. Jadi kita ngobrol dengan Pak Ugro ya Pak. Ya, jadi jangan sampai terputus lah. Informasi ini masih dalam genggaman kita semua. Jadi kalau jangan sampai ini lepas, kemudian kita agak kendor dalam menyikapi, ya kan? Bagaimana kita mengambil langkah-langkah dalam masalah penanganan perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan tadi, ya kan? Karena sebetulnya saya berpikir kalau penelitian ya dijawabnya dengan penelitian, ya yang ilmiah dijawabnya dengan ilmiah. Jangan semua yang ilmiah dihadapi dengan hukum seperti itu. Ya. Cuma pesan ya buat. Ini juga banyak yang doain Bapak nih Pak. Iya. Sama buat pendukung kita, terima kasih sudah menunggu info-info terbaru yang disampaikan oleh timnya Pak Roy Suryo CS dan Pak Ugro juga. Pantau terus channel-channel pendukung. Amin, insyaallah. Ini ya Pak ya. Ya. Ada lagi? Ada lagi apa ini? Ayo yang mau tanya boleh. Oh, salam hormat untuk Pak Ugro Seno. Salam hormat. Banyak yang mendoakan Pak. Amin. Ya. Semoga kita diberikan kesehatan yang luar biasa. Semuanya diberikan sehat. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo. Jadi Pak, sebagai dalam penegakan hukum nih Pak,
tentu kan masyarakat juga memperhatikan baik kasus polemik ijazah ataupun kasus-kasus lain. Tetapi penegak hukum sendiri kadang-kadang kurang manusiawi atau kurang seperti kurang mengembong lah. Pesan Bapak apa tuh Pak untuk kira-kira polisi yang kurang polisi lah? Jadi kembali lagi kita harus merubah sistem, baik waktu penerimaan seleksi, kemudian proses pendidikannya. Ya kan? Saya dulu di kepala lembaga pendidikan itu tahun 2010-2011. Ya. Jadi kita usulkan kalau bisa sekolah brigadir itu 3 tahun, karena brigadir polisi ini kan disiapkan jadi penyelidik, jadi penyidik pembantu, ya kan? Dan mereka ini harus menguasai hukum. Jadi teori ilmu pengantar hukum itu mereka harus kuasai. Kemudian falsafah hukum, filosofi hukum mereka harus kuasai. Kemudian berkaitan dengan buku ke-1 KUHP mereka harus kuasai. Karena ya KUHP otomatis ya. Jadi di sini mereka tidak bisa bermain-main dengan menganalogikan, mengasumsikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana itu dengan bahasa-bahasa yang bisa saja ini seperti ini. Jadi misalnya penerapan pasal, ya penerapan pasal ini bisa juga 372, 378. Penipuan, penggelapan dan penipuan itu nggak bisa. Kalau penggelapan ya penggelapan, kalau penipuan penipuan, karena unsurnya berbeda di situ, gitu loh. Jadi memang jadi polisi itu sama dengan seorang dokter yang akan mendiagnosa seorang pasien datang, ditanya, dok saya batuk, nah, dokter pasti nanya mulai kapan batuknya, terus sering atau tidak, ada muntah atau tidak, ya kan, obat apa yang sudah diminum dan sebagainya. Ini ditanya di situ secara detail. Jadi bukan asal di depan penyelidik atau di depan polisi langsung diketik apa yang dilaporkan, nggak bisa. Komunikasi 2 arah. Makanya saya bilang alutsista atau alat utama sistem senjataan di Polri itu adalah komunikasi dengan mulut seperti itu. Bukan pistol yang otomatis yang bisa menembak sendiri tanpa harus ditarik platonya, bukan. Itu bukan alutsistanya Kepolisian Republik Indonesia. Memang ada yang tugas seperti itu, tapi itu yang di pasukan seperti Brimob, kemudian ada pasukan Densus dan sebagainya. Tapi kalau polisi yang di masyarakat, yang patroli, yang bidang reserse, yang pemeriksa itu, penyidik, ya senjatanya adalah otak, hati nurani, dan apa yang dikatakan itu harus sama di situ. Oke, teman-teman, mungkin kita closing aja. Jangan lupa subscribe channel Ugroseno Tribrata. Subscribernya bertumbuh pesat, Pak. Yang penting kita akan saling mengingatkan aja lah. Kalau saya salah ya saya diingatkan. Ya, saya dari dulu setiap saya memimpin rapat dengan staf, dengan anggota, saya katakan jangan lihat pangkat saya, silakan yang berbeda pendapat, karena adrenalin kita akan tumbuh itu karena pada saat ada beda pendapat. Anak buah kita yang bisa berbeda pendapat dengan kita. Jadi jangan merasa pintar kalau kita jadi komandan atau jadi pimpinan cukup kalah. Belum tentu kita lebih pintar daripada anak buah kita. Oh, ini luar ada biasa pesan moralnya. Pak, ini ada tanya sedikit. Peralihan KUHP KUHP lama atau baru, dari baru, apa yang bisa menggunakan pasal yang menguntungkan tersangka? Oke, ini saya ulangin karena mungkin nanyanya nggak pakai mic, nggak kedengeran, diulangin. Pasal apa yang menguntungkan tersangka kalau menggunakan KUHP baru, KUHP lama? Kurang lebih seperti itu ya? Yes. Apa itu Pak? Ya, kalau di KUHP baru bahwa peristiwa perbuatan tersebut bukan tidak pidana lagi, itu kan berarti menguntungkan. Jadi harus dipakai. Kalau di hukum pidana yang lama itu lebih menguntungkan, di KUHP baru mungkin lebih memberatkan, gunakan KUHP yang lama. Jadi hukum tidak, itu yang lebih tidak mengambil yang beratnya di situ. Inilah makanya luar biasanya terbitnya undang-undang yang baru, baik KUHP yang lama dan baru maupun KUHP yang lama dan baru di situ. Betul. Ada lagi? Oke teman-teman, mungkin perbincangan yang terakhir itu sebagai pesan moral, penyemangat juga kalau ada segelintir oknum, tetapi ada juga polisi yang masih lurus-lurus seperti Pak Ugro ini, insya Allah. Oke, kita closing.
Sudah Pak, Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi nanti di waktu yang akan datang ya. dengan informasi terbaru. Makasih, salam.